Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini Lala akan membawakan sharing Tunas Muda yang diambil dari kitab Injil Amsal 14 ayat 1 sampai 21. Lala akan memilih beberapa ayat yang akan kita bahas. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci. Tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh menuntukkannya dengan tangannya sendiri. Diawali dengan kata perempuan yang bijak. Apa artinya bijak? Orang bijak adalah orang yang punya hikmat dan nasihat dalam hidupnya, karena ia hidup mengandalkan Tuhan. Hikmat datang pada orang yang takut akan Tuhan dan yang melakukan firman-Nya. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Untuk berkata jujur atau tidak jujur, pilihan ada di tangan kita. Contoh, Lala memecahkan gelas kesayangan Mami. Lala punya pilihan untuk jujur atau diam-diam membuang gelas itu ke tempat sampah. Mungkin jika Lala diam-diam saja membuang gelas itu, Lala tidak diomelin Mami.
Tetapi hati Lala akan dihinggapi kecemasan dan hilang damai sejahtera. Dan Lala pun menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan Maha Tahu dan melihat apa yang Lala perbuat. Untuk menjadi bijak, tentunya diawali dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, Lala akan memilih jujur. Contoh di ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan yang disangka orang lurus mungkin lebih mudah dan tidak perlu berkorban. Jangan terpikat oleh jalan pintas yang tampaknya benar, tetapi berakhir dengan maut. Contoh, dalam mengambil keputusan, kita tidak tanya Tuhan. Jalan yang kita anggap lurus itu bisa jadi salah. Karena itu, selalu tanya Tuhan. Siapa menghina sesamanya, berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik, memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Di ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Apakah hidup kita berdampak untuk orang lain? Hidup kita tidak akan berguna jika hidup kita hanya untuk diri sendiri. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Karena itu, jadilah bijak, sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.